akan menjelaskan tentang konsep sistem dan sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Alat pengolahan sistem informasi terbagi selanjutnya, alat pengolah sistem informasi terbagi dari data, proses, dan informasi. Pengolahan data terbagi menjadi pengolahan data terdiri dari otak, manual, mekanik, elektrik, dan elektronik. Dan otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh indranya. Mengolah rangsangan, menginterpretasikan, mempersepsikan akan menghasilkan suatu fakta. Manual berawal sejak zaman primitif manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu, mulai dari menulis di batu dan sebagainya, sampai kemudian ditemukan pena dan kertas. Mekanik muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Contohnya mesin ketik, mesin penjumlah mekanik. Elektrik hampir sama dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik, misal telegraf. Elektronik merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efektif. Pengolahan datanya disebut sebagai electronic data processing. Contoh, komputer mulai generasi Harvard Mark 1930. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok kerja data, blok kendali. Selanjutnya, blok masukan mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi, dan blok model terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran output yang diinginkan. Selanjutnya, blok keluaran produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Selanjutnya, blok teknologi merupakan toolbox dengan sistem informasi dan teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan menyimpan akses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, blok basis data. Database merupakan kesimpulan dari data yang sering berhubungan atau sama lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Selanjutnya, blok kendali. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dan hal-hal yang dapat merusaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu hardware, software, brainware, prosedur, database. Hardware. Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat,
device atau alat dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk mewujudkan logika, penyiapan data, input data, perhitungan, dan penyimpanan, menampilkan keluaran atau output. Software atau perangkat lunak menggunakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dan sistem komputer. Untuk pemrosesan digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Selanjutnya, brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputernya. Database merupakan komputer file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisasi, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengembalian kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang namanya komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa: yang pertama, tempat kerja; yang kedua, SDM organisasi; yang ketiga, budaya organisasi; yang keempat, kekayaan; dan yang kelima, pengaruh. Selanjutnya penjelasan. Yang pertama, tempat kerja. Tempat kerja merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasukkan produk dan jasa. Yang kedua, SDM operasional merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota dalam suatu organisasi. Yang keempat, kekayaan yang terdiri dari aset, mesin, peralatan, uang, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengaruh. Pengaruh merupakan timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat dari adanya interaksi terus-menerus. Berikutnya, pandangan-pandangan lainnya. Pengertian dalam lingkup perguruan tinggi mensyariatkan adanya komponen unit kerja, mekanisme, proses atau kegiatan, dan Gordon B. Davis mengemukakan komponen sistem informasi manajemen, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak, database, prosedur, dan petugasan pengoperasian. Selanjutnya, rangkuman materi. Sistem informasi tersusun dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan, dari teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan suatu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lainnya.